Semangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk kerja bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari ini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristus penolong sejati, Teruna harapan negeri. Halo, selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa kembali dalam ibadah persekutuan Teruna. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 18, Marilah Bernyanyi Puji Tuhan. Agungkan Tuhan semesta alam, puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 244, Bapa Engkau Sungguh Baik.
Adik-adik, saatnya kita akan membacakan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hati dan pikiran kami telah kami siapkan untuk kami membacakan dan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, buatlah kami mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, dan dalam kekuatan Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami rindu mendengarkan suara-Mu melalui pembacaan dan pendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa bagi Bapa di sorga. Amin. Adik-adik, firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pada pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-14. Efesus pasal pertama, ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan-Mu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Adik-adik yang disidang Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita ada dua jalan. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Mungkin ini adik-adik tahu lagu waktu kita masih di Pelkat PA. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Jalan yang lebar pada akhirnya jiwa mati. Tetapi jalan yang sempit Tuhan berkati. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
dalam kenyataannya kita diperhadapkan dengan pilihan. Jalan mana yang akan kita lalui? Jalan yang lebar, yang pada akhirnya jiwa kita mati, ataukah jalan yang sempit, yang Tuhan berkati? Kami yakin bahwa adik-adik pasti akan memilih jalan yang sempit, karena pada akhirnya Tuhan berkati. Siapapun pasti akan memilih jalan yang sempit, karena di sana ada berkat-berkat Tuhan menanti kita. Tuhan dengan cinta kasih-Nya memberikan keselamatan kepada umat manusia di dalam Yesus Kristus. Adik-adik yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, nah oleh karena itu Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat atau orang-orang Kristen yang ada di Efesus. Karena Paulus tahu bahwa di dalam perjalanan kehidupan orang-orang Kristen yang ada di Efesus, mereka itu pertama terbagi atas dua golongan. Ada golongan Yahudi, ada golongan non-Yahudi atau golongan Yunani. Dalam perjalanan mereka dalam kehidupan bermasyarakat, mereka diperhadapkan bahwa di tengah-tengah kehidupan kekristenan mereka ada warga atau orang-orang di Efesus yang menyembah kepada dewa atau dewi, bahkan juga penyembahan kepada raja. Dan yang ketiga, ada sebuah pemahaman bahwa menurut orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi atau orang-orang Yunani ini, mereka tidak layak atau mereka tidak pantas untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Nah, oleh karena itu, adik-adik yang sidang Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam surat yang pertama ini, atau pasal yang pertama kepada jemaat di Efesus, memberikan sebuah topik atau judul bacaan, kekayaan orang-orang terpilih. Dan surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang ada di Efesus, non-Yahudi atau Yunani. Rasul Paulus menguatkan mereka bahwa walaupun mereka dianggap oleh orang-orang Yahudi tidak pantas atau tidak layak untuk masuk dalam kerajaan Allah, tapi karena cinta kasih Allah yang begitu besar, Allah memberikan keselamatan kepada semua orang, termasuk orang-orang Kristen non-Yahudi atau Yunani yang dianggap tidak pantas atau tidak layak. Kekayaan orang-orang terpilih. Apa itu kekayaan orang-orang terpilih? Kita lihat dalam bacaan kita tadi, Efesus pasal 1 ayatnya yang ketiga sampai 14. Paulus memberikan sebuah gambaran bahwa kekayaan orang-orang terpilih adalah pertama, mereka memperoleh berkat rohani di dalam sorga. Nah,
Adik-adik, kalau berbicara sorga atau kerajaan sorga itu, di dalamnya itu ada kebenaran, ada keadilan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Itu adalah bagian berkat-berkat rohani. Yang kedua, bahwa mereka dipilih sebelum dunia dijadikan, supaya mereka kudus dan tidak bercacat. Adik-adik, luar biasa ya. Mereka dipilih sebelum dunia dijadikan, supaya mereka menjadi kudus dan tidak bercacat. Kudus artinya bahwa mereka dikhususkan bagi Tuhan. Dan tak bercacat artinya bahwa mereka sempurna, lengkap. Yang ketiga, bahwa kekayaan orang-orang terpilih adalah mereka menjadi anak-anak Allah. Mereka menjadi anggota keluarga Allah. Mereka menjadi ahli waris kerajaan Allah. Luar biasa kan? Mereka diangkat sebagai anak. Selanjutnya, bahwa kekayaan orang-orang terpilih juga, mereka akan peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Penebusan dan pengampunan dosa ini melalui Yesus Kristus mati di tiang kayu salib dan mengorbankan dirinya dengan harga yang cukup mahal, yaitu darahnya sendiri, darah anak domba Allah. Selanjutnya, kekayaan orang-orang terpilih juga bahwa mereka akan mengetahui rahasia kehendak Allah untuk dipersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Mengetahui rahasia kehendak Allah. Jadi Allah tidak menutupi rencana dan karyanya untuk manusia. Tetapi di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu, baik di sorga maupun yang di bumi, segala sesuatu akan dinyatakan. Selanjutnya, bahwa mereka dimateraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan untuk memperoleh janji Allah yang menyeluruh dan utuh. Janji Allah yang menyeluruh dan utuh, tidak setengah-setengah atau tidak sepotong-sepotong atau tidak sebagian, tapi menyeluruh dan utuh. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus melalui pembacaan ini mau mengajak orang-orang Kristen yang ada di kota Efesus, yang non-Yahudi atau orang-orang Yunani yang Kristen, untuk tetap taat dan setia dalam imannya kepada Kristus. Walaupun mereka terganggu oleh pemujaan akan dewa atau dewi, kemudian pemujaan kepada kaisar, kemudian mereka dianggap tidak layak atau tidak pantas oleh orang-orang Yahudi untuk masuk dalam kerajaan Allah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keselamatan Allah berikan sebagai cinta kasihnya kepada manusia, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tapi mereka peroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan peroleh hidup yang kekal. Keselamatan diberikan hanya di dalam Yesus Kristus. Siapa itu Yesus? Kalau kita baca dalam kitab Injil adik-adik, Yesus itu adalah roti hidup. Yesus adalah sumber air hidup. Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah pokok anggur. Yesus adalah sahabat yang sejati. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Julukan diberikan hanya kepada Yesus. Nah, oleh karena itu, Yesus katakan, barang siapa di dalam aku dan aku di dalam dia, apa saja yang dimintanya, aku akan berikan. Adik-adik, sangat sederhana. Siapa di dalam aku dan aku di dalam dia, minta apa saja aku akan berikan. Jaminan Yesus kepada kita yang percaya kepadanya. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Nah, oleh karena itu, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ada beberapa hal yang menjadi catatan penting untuk kita. Sesuai dengan bacaan kita tadi, Efesus pasalnya yang pertama, ayat ketiga sampai ayat yang ke-14. Catatan penting itu pertama adalah bahwa Allah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya oleh Yesus Kristus, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya, dan agar kita juga memberi hidup sebagai pujian dan kemuliaan atas kasih karunia Allah. Yang kedua, bahwa Allah di dalam Yesus Kristus telah memberikan dirinya untuk menjadi tebusan dosa bagi kita, sehingga kita layak menerima hikmat dan pengertian. Ketiga, bahwa rencana Allah bagi kita akan mempersatukan kita di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi, sehingga hidup kita menjadi puji-pujian bagi Allah. Adik-adik yang dalam Tuhan Yesus Kristus, karya Allah memilih dan menyelamatkan kita bukan tanpa tujuan, tapi demi keselamatan kita, Allah menghendaki kita menjalani hidup untuk kemuliaan-Nya. Hidup yang meletakkan segala sesuatu pada satu kepala atau satu kehendak, yaitu Yesus Kristus. Allah menghendaki kita hidup di dalam keselamatan di bawah kehendak-Nya, bukan di bawah kehendak atau keinginan kita masing-masing. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, apa yang perlu kita ambil? Yang pertama, bahwa kita taat akan perintah Tuhan. Yang kedua, bahwa keselamatan diberikan secara cuma-cuma untuk kita.
Dan yang ketiga, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah itu di dalam nama Yesus. Tuhan menyertai kita. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu Bapa di surga, kami boleh mengucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan, segala penyertaan, tuntunan dan pimpinan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sampai saat ini. Semuanya bukan karena kami, tapi semata-mata karena kasih dan sayang-Mu berikan. Bapa di surga, di saat ini kami mau berdoa untuk kami yang mempersiapkan diri untuk ulangan kenaikan kelas. Kiranya Tuhan berkati kami. Tuhan tuntun dan bimbing kami. Berikan kami kesehatan yang baik. Berikan kami semangat untuk kami dapat belajar keras, berusaha keras, supaya kami dapat mencapai cita-cita kami, yaitu yang terbaik, kenaikan kelas. Kami berdoa Tuhan untuk kami yang telah selesai dengan ujian SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi ataupun bekerja. Tuhan berkati kami. Berikan yang terbaik bagi kami Tuhan sesuai dengan kemampuan yang ada pada kami. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami, orang tua kami, dan semua yang ada di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah Tuhan juga berkati mereka dengan semua tugas dan tanggung jawab mereka. Untuk orang tua kami Tuhan, semua pekerjaan mereka, dari payah usaha mereka Tuhan berkati. Limpahkanlah berkat bagi mereka supaya mereka dapat memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kami setiap hari. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan juga berkati mereka. Jamah mereka Tuhan, angkat sakit penyakit yang ada pada mereka, berikan kesembuhan. Juga makanan, minuman, obat-obatan, para dokter, jururawat, Tuhan berkati. Sehingga mereka boleh sembuh dan mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka setiap hari. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang sementara berusaha dan bekerja keras, menolong dan membantu orang tua mereka. Tuhan, Engkau juga hadir dengan kehidupan mereka, berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, supaya mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami berdoa untuk kakak-kakak pelayan kami yang dengan keikhlasan dan ketulusan hati mau melayani kami setiap minggu. Tuhan juga berkati pribadi dan keluarga, pekerjaan, usaha dan jerih payah. Tuhan hadir di tengah kehidupan mereka. Berikan mereka sukacita senantiasa, supaya mereka dapat melayani kami, khususnya pertumbuhan iman kami kepada-Mu ya Bapa lebih sungguh lagi. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang di dalamnya gereja-Mu bertumbuh dan berkembang. Tuhan juga berkati para pemimpin bangsa dan negara ini, para pemimpin gereja kami dari pusat sampai ke daerah sekalipun. Tuhan hadir dengan kehidupan mereka, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan program dan rencana mereka dengan segala baik. Bangsa ini ada damai dan sejahtera. Gereja dapat melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan dengan baik untuk kehormatan kemuliaan nama-Mu. Tuhan Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin dan kami percaya bahwa Tuhan akan mendengar dan menjawab
doa kami di saat ini maupun doa kami secara pribadi-pribadi yang kami panjatkan kepadamu di rumah kami masing-masing. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perlaskan doa ini dan kami akhiri dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tegak kebenaran tegas. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tegak kebenaran dan kasih, dan damai yang mendekat, dan damai yang mendekat. Janganlah jadi remang pagi, dan remang jadi siang tak. Kuasa Kristus kan nyata, damai dan cemerlang. Kita harus menyanyikan, kita melembutkan hati keras, supaya senjata Kristus tembuk dan segala lepas, tembuk dan segala lepas. Janganlah jadi remang pagi, dan remang jadi siang tak. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Adik-adik, ibadah kita akan segera berakhir. Namun ingatlah bahwa tugas dan tanggung jawab kita untuk Tuhan dan sesama tidak akan pernah berakhir. Untuk itu marilah kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kami semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.